Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agildan Ahmad selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Yang pertama, kelompok saya ada Muhammad Raffi Nadir dari S1 Teknik Elektro B. Yang kedua, Rangga Naufal Hernanto dari S1 Teknik Elektro B juga. Dan yang ketiga, saya sendiri Agildan Ahmad dari D4 TRPE. Serta yang terakhir, Amirul Akbar Alamsa dari D4 TRPE juga. PPT kami berisikan deskripsi, tujuan, metode, dan cara kerja, serta analisa SWOT dan penutupan. Yang pertama, deskripsi. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang terbilang sangat pesat. Banyak inovasi baru yang diciptakan oleh manusia sekarang membuat hal ini menjadi tidak asing lagi. Seperti sensor api yang akan memberikan peringatan dengan cara menimbulkan suara layaknya sirine atau alarm yang memberitahukan bahwa terdapat api di sekitar sensor. Api merupakan elemen yang sangat penting dan sangat berguna sehingga dimanfaatkan oleh semua manusia untuk berbagai keperluan. Namun terlepas dari segala manfaat, tentunya api pun juga bisa menjadi bencana yang paling sering terjadi adalah kebakaran. Kebakaran ini dapat mengakibatkan dampak buruk dari mulai kerugian dengan nilai jutaan rupiah. Kebakaran juga bisa mengakibatkan korban jiwa. Kebakaran biasanya terjadi karena munculnya api yang tidak diharapkan. Maka dari itu akan dirancang alat sensor api. Alat ini adalah alat yang dapat digunakan sebagai pengantisipasi terjadinya bencana yang disebabkan oleh api. Keunggulan alat ini yaitu dapat dibawa kemana saja, tidak perlu menggunakan listrik dari PLN, dapat digunakan secara massal, hanya butuh satu alat saja. Yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan dari alat ini? Yaitu yang pertama, merancang alat sensor api yang dapat mendeteksi adanya api. Yang kedua, mengantisipasi terjadinya bencana yang disebabkan oleh api seperti kebakaran. Yang ketiga, peringatan dini dan bisa digunakan sebagai alternatif supaya tidak terjadi kepanikan. Masuk metode dan langkah kerja, yaitu alat dan bahan yang diperlukan, yaitu laptop untuk mengkonfigurasi, Arduino Uno sebagai pusat pengolahan data, breadboard sebagai penghubung antar kabel dan jumper, buzzer sebagai output berupa suara, sensor SW420 sebagai input dan getaran, kabel jumper untuk menghubungkan sensor, Arduino, dan breadboard. Ya, selanjutnya yaitu cara kerja. Prinsip cara kerja alat ini adalah sensor alat api. Apabila terjadi getaran, maka alat sensor akan menghubungkan aliran listrik rangkaian pengendali. Alat sensor api terdiri atas 3 bagian utama, yaitu sensor, rangkaian pengendali. Bagian sensor merupakan rangkaian mekanik yang bekerja berdasarkan prinsip api. Sensor api berfungsi untuk menangkap adanya getaran yang berupa api atau pelindung api. Simpulan. Untuk pengamanan rumah, yang pertama, untuk pengamanan rumah atau ruangan dapat diatasi dengan alat yang sederhana. Rangkaian yang simpel dapat dibuat oleh siapapun. Komponen-komponen yang digunakan pun dapat ditemui di pasaran. Yang kedua, program bekerja dengan mendeteksi adanya nyala api di sekitar sensor. Fotodiode. Menyalakan api di sekitar sensor, maka LED akan menyala dan buzzer berbunyi memberikan indikasi bahwa terdapat api di sekitar sensor. Yang ketiga, yaitu rangkaian ini memberikan kemudahan mendeteksi api di dalam suatu tempat pada saat terjadinya kebakaran. Sekian dari kelompok 5. Saya mewakili kelompok 5 online course. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini hasil prototipe sensor cahaya. Cuma ini juga bisa untuk sensor api. Yang pertama ini ada transistor BC547, ada buzzer aktif, terus ini lampu LED 5 mm, ini resistor 120 ohm sebanyak 4 di seri semua, terus ini fotodioda yang warna hitam, ini baterai 9 volt. Ini ya guys, kita langsung coba. Ini umpamanya apinya. Nah. Oke guys, terima kasih.